Jadi fungsinya seperti itu. Oke, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, kita beralih ke materi yang lain, masih terkait dengan diferensiasi ini. Ini mungkin materinya agak jelimet ya, tetapi ya kita lihat gitu ya. Kita pahami pelan-pelan deh. Nanti silakan dibaca lagi. Sekarang kita akan ke nilai maksimum dan minimum fungsi. Jadi, pembahasan kita kali ini tadi saya tekankan bahwa variabel yang kita gunakan ini ada dua gitu ya. Nah, bagaimana kita menggambarkan ini dalam sebuah grafik? Nah, ini nanti akan menjadi gambaran 3 dimensi. Gambaran 3 dimensi artinya ya mungkin ini X, mungkin ini nilai Y, dan ini mungkin ke atasnya ini nilai Z gitu ya. Jadi dengan X sekian, Y sekian, nilai Z-nya sekian gitu ya. Jadi nanti gambarannya akan menjadi gambaran 3 dimensi. Nah, gambaran 3 dimensi ini ya anggap aja seperti hill gitu ya. Kadang menjadi hill seperti bukit gitu ya. Gambarannya 3 dimensi. Oke. Nah, walaupun gambarannya 3 dimensi, tetapi tetap ada nilai maksimum atau nilai minimumnya gitu ya. Gunung walaupun dia itu 3 dimensi, tetapi tetap ada nilai puncaknya. Nilai puncaknya bisa kita hitung gitu ya, bisa kita lihat berapa X dan Y yang menyebabkan nilai Z-nya maksimal. Nilai Z mungkin kalau gambaran gunung tadi seperti ketinggian sebuah gunung gitu ya, atau bukit gitu ya. Nah, syarat untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya, tahapannya adalah yang pertama, kita hitung nilai ekstrim. Nilai ekstrim ini terjadi saat turunan parsial terhadap X-nya sama dengan 0 dan turunan terhadap Y-nya juga sama dengan 0. Ya, ini turunan ini saya hanya menyingkat aja ya. Ini sebenarnya ya parsial di Z per parsial di X gitu ya. Ini nilai ekstrim. Tetapi kita nggak tahu apakah nilai ekstrim itu maksimum atau minimum. Yang kedua, baru kita tentukan apakah itu max atau min gitu ya. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk menentukan apakah itu max atau min? Kita uji turunan keduanya. Saya kelupaan. Seharusnya saya membahas turunan kedua dulu. Oke. Ya, nanti kita bahas turunan kedua. Kita pahami ini dulu. Nah, kita uji turunan keduanya. Oke. Turunan keduanya seperti apa? Turunan keduanya adalah syaratnya kalau fx kemudian kita turunkan parsial kembali terhadap x, ini nilainya negatif. Dan ini dan ya, dan FYY-nya ini juga negatif. Ini berarti maksimum. Kalau turunannya positif, turunan keduanya, maka ini nilainya adalah minimum. Minimum. Oke, jadi pembahasan kita sampai dengan saat ini yang belum kita bahas adalah turunan kedua. Sekarang kita akan membahas turunan kedua dulu sebelum kita membahas yang ini. Oke.
Jadi, sekarang kita bahas dulu turunan kedua sebelum ke nilai max dan min. Oke. Turunan kedua. Second order. Tapi parsial gitu ya. Oke. Misalnya, saat Z-nya merupakan fungsi dari X, Y, X dan Y, maka tadi kita memperoleh nih. Ini turunan pertamanya. Oke. Ada F, X, dan ada FY. Oke. Fx ini sekali lagi atau Zx gitu ya. Sama aja ya penyebutannya Zx, Zy atau delta Z per delta X. Sorry. Parsial dz terhadap parsial dx. Parsial dz terhadap parsial dy gitu ya. Ini turunan pertamanya. Nah, turunan keduanya, second ordernya, nah masing-masing ini bisa kita turunkan kan? Oke. Bisa kita turunkan terhadap X dan kita turunkan terhadap Y. Maka turunannya ini adalah Fxx, jadi ini bisa terhadap X, bisa kita terhadap Y. Fxx atau Zxx, penyebutannya ya bisa Fxx, Zxx, atau karena ini kita turunkan lagi terhadap X, maka penyebutannya adalah delta per delta X terhadap turunan awalnya parsial dz per parsial dx. Maka nilainya ini adalah biasanya kita sebut sebagai parsial kuadrat z per parsial dari x kuadrat. Oke, gitu ya. Mungkin kalau di slide yang saya bagikan kayak saya salah. Seharusnya ini parsial, bukan D, parsial ya. Oke, nanti diperiksa lagi di slide-nya turunan parsial kedua. Ini seharusnya parsial D, bukan D. Saya ubah dulu punya saya. Nanti silakan diubah sendiri di punyanya masing-masing. Iya, materi ini agak ribet ya. Cuman kalau di pelan-pelan dipelajari kembali, ini gampang kok untuk dipelajari. Oke. Nah, terhadap Y, nanti turunannya, kalau kita turunkan X, kemudian kita turunkan kembali terhadap Y, maka nilainya adalah, ini adalah Fxy, gitu ya, atau Zxy, apapun itu. Atau parsial D kuadrat Z per parsial dx parsial dy. Oke. Nah, demikian juga yang awalnya kita turunkan terhadap y, nanti turunan keduanya ini juga akan ada dua, gitu ya. Kita turunkan terhadap x dan kita turunkan terhadap y. Maka ini nilainya adalah Fyx atau Zyx atau parsial kuadrat Z per parsial Y parsial X. Dan ini nilai keduanya sama. Jadi Fxy dan Fyx itu nilainya akan sama. Dan kalau kita turunkan terhadap Y, maka ini nilainya adalah Fyy atau Zyy penyebutannya. Atau parsial kuadrat Z per parsial Y kuadrat. Gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan second order. Second order intinya adalah turunan pertama tadi kita turunkan lagi. Jadi kalau turunan pertamanya tadi ada 2, oke, maka turunan keduanya akan menjadi 4. Kalau turunan pertamanya tadi ada 3,
maka turunan keduanya nanti itu akan ada 9. Gitu ya. Karena 3 masing-masing kita turunkan lagi terhadap 3 lagi gitu ya. Jadi nanti totalnya ada 9 gitu ya. Dan seterusnya. Tapi intinya sekali lagi ini turunan kedua hanya menurunkan terhadap second order. Oke. Misalnya contohnya saya mempunyai fungsi. Contoh fungsinya adalah 10 L pangkat 0,7 K pangkat 0,3. Oke. Turunan pertamanya FK-nya turunan pertama terhadap K. Berarti kita menganggap L adalah konstanta, maka ini adalah ya 10 L pangkat 0,7 dikalikan dengan 0,3 dikalikan dengan K pangkat 0,3 minus 1. Oke. 3 L pangkat 0,7 K minus 0,7. Oke. Kemudian FL-nya menganggap K adalah positif, menganggap K adalah konstanta, maka nilainya adalah 7K 0,3 L minus 0,3. Nah, FKK-nya ini adalah yang FK tadi kita turunkan terhadap K. Oke, jadi hasilnya ini tadi. Kita turunkan lagi terhadap K dengan masih menganggap L sebagai konstanta. Jadi nilainya adalah 3L pangkat 0,7 kita kalikan dengan minus 0,7 dikalikan dengan K, pangkatnya adalah minus 0,7 kurangi 1. Oke, minus 2,1 L pangkat 0,7 K pangkat minus 1,7. FKL, jadi FK-nya tadi kita turunkan kembali terhadap L. Menganggap K-nya adalah konstanta. Maka nilainya adalah 3K pangkat minus 0,7 kita kalikan dengan 0,7 L-nya pangkatnya berkurang 1. 2,1 K pangkat minus 0,7 L pangkat minus 0,3. Ya. Nah, sekarang FLL. FLL. Ingat, yang ini yang kita turunkan terhadap L. Maka nilainya adalah 7K pangkat 0,3 kita kalikan minus 0,3 dan pangkat L-nya berkurang 1. Sama dengan minus 2,1 K pangkat 0,3 L pangkat minus 1,3. Dan turunan L, K, berarti kita hasil dari diferensiasi L tadi, kita turunkan kembali terhadap K. Oke, maka ini seperti ini, kita kalikan dengan 0,3, 0,3, K-nya berkurang 1. Oke, jadi nilainya adalah 2,1 L pangkat 0,3 K pangkat minus 0,7 gitu ya. Nah, ini yang tadi di awal saya sampaikan bahwa FKL sama FLK ini hasilnya akan sama gitu ya. Oke. Jadi konsep dari turunan kedua seperti itu. Intinya turunan pertama kita turunkan lagi pada turunan kedua dengan prinsip yang sama, parsial. Jadi saat kita menurunkan suatu variabel lain kita anggap sebagai sebuah konstanta. Gitu ya. Itu prinsip dari turunan. Nah, kita kembali lagi ke yang awal tadi. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau suatu fungsi itu maksimum minimum, kita harus memenuhi ini dulu. Pertama kita cari dulu nilai dari ekstrimnya,
Kemudian kita tentukan apakah nilai ekstrimnya itu mempunyai nilai maksimal atau nilai minimal. Oke, misalnya adalah saya mempunyai fungsi P sama dengan 3Q kuadrat minus 18Q ditambah R kuadrat minus 8R plus 50, gitu ya. Nah, kalau kita ini gambarkan, maka gambarnya akan seperti ini. Dia akan menjadi 3 dimensi. Oke, dia akan menjadi 3 dimensi seperti ini dan dia mempunyai titik minimum. Oke, titik minimumnya ada di sebelah sini. Oke, ini adalah titik minimumnya. Oke, titik minimumnya ini kalau kita lihat dia saat X-nya 3, saat Q-nya 3, R-nya ini 4, dan nilainya adalah 7. Ya, itu nilai minimumnya. Nah, bagaimana kita bisa tahu nilai minimum ini dari suatu fungsi yang mempunyai variabel lebih dari 2 ini? Yang pertama kita menentukan nilai ekstrimnya. Nilai ekstrim terjadi saat turunan parsial terhadap masing-masing variabel itu nilainya 0. Maka delta P per delta Q sama dengan 0. Delta P per delta Q sama dengan 0. Dengan menganggap R adalah konstanta, maka nilainya adalah 6Q minus 18. Oke, maka Q sama dengan 3. Demikian juga delta P terhadap, parsial dP terhadap R sama dengan 0, maka 2R minus 8 sama dengan 0, R-nya sama dengan 4. Kita mempunyai titik ini. Pokoknya, saat Q sama dengan 3, R sama dengan 4, itu nilai ekstrim. Cuman kita belum tahu nih, dia itu ekstrim minimum atau maksimum. Oke. Saat Q sama dengan 3 dan R sama dengan 4, kalau kita masukkan ke fungsi ini, nilai P-nya adalah 7. Jadi 7 itu kita nggak tahu apakah nilai maksimum atau nilai minimum. Ya. Oke, kalau kita lihat gambar, ya nilai minimum. Ya, 7 ini nilai minimum. Nilai yang lain akan lebih besar daripada 7 gitu ya. Kalau kita gambarkan akan seperti ini. Gambar ini juga saya gambar dari grab calculator seperti biasa yang kemarin saya sampaikan. Nanti kalian bisa coba sendiri. Nah, kalau dengan perhitungan diferensial, maka yang pertama kita lakukan untuk menentukan apakah itu nilai maksimum atau nilai minimum adalah dengan turunan kedua. Turunan kedua berupa FHI dan FRR. Ya, tadi turunan keduanya bukan semuanya, nggak kita lihat semuanya. Yang kita lihat adalah FHI dan FRR atau FXX dan FYY gitu ya. Karena fungsinya ini Q dan R, maka FHI dan FRR. Ini adalah FHI-nya. Jadi turunan terhadap Q tadi, kita turunkan lagi terhadap Q. Kan ini 6Q minus 18. Kita turunkan lagi terhadap Q, 6. Dan FRR-nya, ini kan FR. Kita turunkan terhadap R lagi, nilainya adalah 2. 6 dan 2 positif. Dan kita tahu, kalau turunan keduanya positif, maka titiknya adalah titik minimum. Ya, jadi nilainya adalah nilai minimum. Oke, sesuai dengan konsep kita tadi.